Neokomunisme yaitu komunis gaya baru. Jenderal Sarwo Edi Wibowo pernah memprediksi tentang kebangkitan komunis Indonesia, PKI, menyatakan dalam kurun waktu 36-40 tahun mendatang setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965. Maka PKI akan bangkit kembali. Jenderal Sarwo Edi mengemukakan bahwa cara yang dilakukan PKI dengan jalan penyusupan di segala bidang melalui pemerintahan, partai politik, militer, dan budaya, seperti yang pernah dilakukan PKI sekitar 1950 sampai 1965. Kesimpulan itu menurut Pak Sarwo Edi berdasarkan dokumen-dokumen yang berhasil disita dan hasil interogasi terhadap anggota PKI yang tertangkap saat operasi-operasi yang dipimpinnya. Nyatanya, apa yang terjadi kini telah muncul komunis gaya baru di sekitar kita. 1. Memutarbalikkan fakta. PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S tahun 1965 telah diputarbalikkan PKI menjadi sebagai korban melalui tulisan-tulisan di media atau beberapa buku yang ditulis dan dijual melalui toko-toko buku ini. Merupakan pembelokan sejarah yang dilakukan pasca 1998. Memang kurikulum sejarah Indonesia pasca 1998 telah menghilangkan sejarah pemberontakan PKI dan 1965. Oleh karena itulah, para pelajar bahkan mahasiswa lebih percaya pada tulisan-tulisan yang mereka peroleh di media ataupun buku-buku yang ditulis oleh simpatisan PKI. 2. Berdusta. Berdusta atau berbohong sering dilontarkan para calon legislator atau para penjabat eksekutif. Seorang caleg dari partai tertentu berkampanye dan berkata, "Nanti kalau saya menjadi anggota DPR, RI akan mendorong pembebasan uang SPP di sekolah-sekolah." Dan seorang pejabat publik yang pada awalnya membahas bagaimana cara menangkal korupsi dan tidak lama setelah menjawab, ia ditangkap KPK. 3. Intimidasi. Contohnya seorang pejabat KPK pulang beribadah sholat subuh disiram matanya dengan air keras. Contoh kedua, seorang ulama terkenal Syekh Ali Jabir pernah dianiaya dengan menggunakan senjata tajam saat memberikan ceramah di masjid salah satu provinsi Lampung. Setelah pelakunya tertangkap dan dinyatakan orang gila. Hal penganiayaan tersebut berkali-kali terjadi pada ulama-ulama kita di seluruh Indonesia. Penganiayaan terhadap para kiai persis dilakukan PKI pada 1948 dan 1965. Intimidasi seperti itulah juga merupakan ciri komunis gaya baru. Alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah karena paham atau ajaran komunisme yang merupakan paham yang dianut PKI bertentangan dengan Pancasila, dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, PKI telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam rangka bela negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tetapi tidak meninggalkan kerjasama dengan negara-negara lain.